Aku Yes. bagusnya panggilnya Antreni. Ini Andre. lahirnya di tanggal 2 Mei 1997. Bener nggak? Ya, betul. Benar. Betul. Dan Waude ini kuliah di UNJ waktu itu. Betul. Bener nggak? Saya itu Betul. benar-benar apa ya, peramal sih sebenarnya, peramal. Dan Oh, Waude peramal. ini Betul deh. Waude ini sebelum jadi pemenang Pop Academy Indosiar pernah ikut juga The Voice Indonesia. Bener Iya, nggak sih? betul sekali. Oke Nah, deh. Malah kenal pertama kali Waude di situ. Di The Voice Indonesia. Iya. Iya. Dan setelah itu lanjut lagi di Pop Academy Indosiar. Nah, di sini saya juga mau kenalin nih teman-teman juga ya. Ada saya udah meramal selfie juga sih ya. Udah ramal selfie Yama. Ya kan, bener kan? Selfie Yama si Ratu Cengkok. Nah, terus Setelah itu selfie itu menang Liga Dangdut 2018 sama pemenang Dangdut Asia 2018. Lahirnya itu di tanggal 7 September 1999. Benar nggak? Asalnya dari Sopeng. Kalau Awalde itu asalnya dari Babau. betul Benar, banget. 100 guys. Oke, Vera, itu teman sekilas dari pembicara kita malam ini. Jadi ini sih pertanyaan saya. Bukan, maksudnya itu sekilas profil. Jadi pertanyaan saya itu kita lanjut ya, pertanyaan pertama guys. Ini Jadi bocah kan selfie sama Wawode sendiri ini kan sudah mendapatkan apa ya, menjadi bintang di Indonesia gitu. amin. Dan saya tuh kepo dari selfie sama Waude. Bagaimana sih perjalanan Waude ataupun selfie pada saat sebelum apa ya, menjadi bintang di Indonesia. Saya punya fakta ya. Kalau ternyata ini nggak tahu ya fakta atau mitos ya. Katanya kalau Waude sendiri itu merantau nih ke Jakarta, dan pada saat itu memang ingin menggapai impiannya, sekaligus pada saat merantau Waude itu dikasih duit beberapa gitu, dan itu dibagi-bagi kayak gimana caranya itu bisa hidup di Jakarta. Bener nggak sih Waude? Benar. Sebelumnya aku salah fokus sama komentar, terus pada bilang, Apa komentarnya? kok Wawa kalem lagi, kok Wawa kalem banget sih? Emang lagi ya? banget di situ jadi kalem gitu. Nah, coba lihat. Wawa karena kali ya rambutnya lagi kayak gini. merasa banget kali deh. Aku lihat story Wawa tadi pakai gaun. Buat. Ya. Tapi nggak bisa dipungkir loh kalau kita lagi pakai baju gaun atau apa, kita merasa kayak anggun gitu, kayak nggak bobrok. Tapi emang cantik banget sih Waude sama Cepi hari ini. Dan kemarin juga sih ketemu juga, wow, anggun banget sih. Ya, kami cantiknya efek, Kak. Saya juga sepertinya kelihatan banget. Enggak lah, cantik aslinya loh, aslinya. Oke, kembali lagi ke bahasan kita guys, Ini faktanya yang itu. Kalau faktanya Cepi itu Cepi ini guys, sebelum jadi artis dangdut top di Indonesia itu apa ya, untuk menambah pemasukan gitu, Cepi itu keliling-keliling di hajatan samping rumah gitu. Bener nggak sih, Cep? Mungkin bener nggak sih? Iya. Kalau kayak keliling. Ada fotonya gitu loh, tapi gimana caranya upload fotonya nggak tahu ya. Ada fotonya tahu waktu Cepi itu manggung di hajatan ini samping rumah gitu loh, Dek. Beneran sampai Aku lihat tip aku. Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Dari Wawade dulu nih. Bener nggak tadi apa yang saya? Oke, jadi sekali, aduh emang ya Karinal tuh bisa aja itu. Jadi emang ya sebelum ikutan itu emang aku udah merantau di Jakarta. Saat itu aku kuliah. Jadi waktu itu dapat ini bebas tes gitu loh. Jadi dapat jalur undangan di salah satu universitas
Jakarta, UNJ kita sebut ya. Universitas Negeri Jakarta. Terus aku waktu itu dapatnya kuliahnya tuh jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Nah, karena emang anak rantau ya, jadi emang harus ngekos, harus ngekos, harus tinggal sendiri karena emang memungkinkan juga untuk tinggal sama keluarga. Karena emang keluarga tuh kebanyakan bau-bau kan. Kalau di Jakarta tuh emang ada sih, cuma jauh aja sama tempat kuliah. Jadi ya udah aku memutuskan untuk kos. Di mana saat itu uang kos-kosan aku tuh dulu 700.000 per bulannya. 700.000. Terus sedangkan jatah uang aku sebulan juta. Jadi tinggal 300.000. Itu mau mana sih Waude gini? Ya nggak sih Cepi? Wawa begitu, nggak tahu deh di mana. Coba kita nanti bersambungnya sama Waude ya. Kita pindah ke Cepi dulu. Cepi gimana Cepi? Bener nggak fakta yang tadi itu? Yang saya bilang kalau keliling-keliling hajatan gitu. Aku sebelumnya itu memang udah aktif nyanyi ya Kak, dari hajat, dari hajat ke hajat dan hajatan-hajatan gitu. Ya itu bahwa Cepi sampai tidak lanjut sekolah karena memang memilih untuk Apa? Sampai lanjut ke SMA pada saat itu memang karena untuk fokus nyanyi. Bernyanyi, berkarir di nyanyi. Oke, Selfie, gimana sih perjuangan kamu pada saat kamu mau fokus di berkarir di di nyanyi gitu? Kan istilahnya kita pun juga waktu saya kan dari Sulawesi juga ya, Cepi ya. Saya juga dari Rambone. Saya Rambone, guys. Tunggu, saya mau ajakin dulu udah join lagi, guys. Saya juga dari Bone kan. Itu perjuangan itu luar biasa banget gitu. Tapi saya itu fokus itu memang pendidikan ya. Pendidikan maksudnya kayak sampai saat ini gitu. Apalagi edukasi lebih kayak edukasi kesehatan karena memang background saya itu apoteker gitu. Kamu kan juga memilih untuk jalan di jalannya Cepi gitu. Jalannya Cepi menyanyi. Bagaimana perjuangan Cepi waktu itu? Andri. Ya gitulah, harus yang harusnya masih lanjut sekolah ya harus memilih lanjut karena memang kami pada saat itu lagi benar tidak memungkinkan untuk selfie. Kan adik-adik selfie nanti mau sekolah gimana, walaupun bapak aktivitas sehari-hari ya tetap mencari nafkah sebagai tukang bentor ya, tapi hanya biaya sehari-hari, biaya sekolah, apa aja itu kan pasti bukan sedikit ya, tapi butuh ya lumayan lah untuk biaya itu, untuk biaya sekolah. Sedangkan CP punya adik, ya CP pikirnya seperti udah dia selfie lanjut sekolah. Cepi udah mikir nanti suatu saat Cepi akan akan ngambil paket sederhana sekarang ini ikut uji agar bisa dapat ini ijazah SMA. Oke. Nah, pada saat Cepi memilih jalan itu, kan itu kayak kayak saya Cepi juga harus berjuang nih untuk meraih mimpinya. Apakah Cepi itu tipikal orang yang menargetkan sesuatu gitu? Targetku itu adalah saya mau ikut LIDA gitu. Saya mau ikut Dangdut Academy gitu. Kalau target sih dulu kayak enggak. Aku mau ini. Cepi suaranya sama. Kita kayaknya Gak apa-apa, yang penting cari bahasannya itu masuk gak sih? Itu kalian dengarkan sedikit. Lihat komat kamut mulut kita ya, gitu ya. Gimana Cepi, lanjut. Tanya sampai mana Kak? Itu apa sih tadi pertanyaanku? Tipikal Selfie ini kemarin waktu itu nargetin sesuatu nggak sih, kayak saya tuh karena saya udah memilih jalan ini,
saya mau targetin untuk ini gitu pada saat itu. Gak ada Kak. Tapi nggak ada target sama pada saat itu karena gimana ya ceritanya. Banyak alasan soalnya Cepi sekolah. Cuman hanya ini alasan ungkapkan. Ya gimana sih bisa nggak sih nggak bahas lagi. Jadi Cepi Oh, tuh pernah dulu kayak ada traumatik dalam bergaul lah gitu kan. Jadi kayak bukan berantem ya tapi dibully gitu di sekolah. Rasa Cepi tidak mau lanjut sekolah. oh, oke. Jadi dari situ juga ya. Saya juga pernah tahu dibully bang. Kayaknya Ada rasa minder gitu. Lanjut lagi ada rasa minder takut diolok-olok lagi. dibully lagi. Jadi pelajaran sih sampai sekarang. Jadi pelajaran buat Makanya selfie itu kalau ketemu sama orang itu kayak ngehargain banget, nggak pernah ngebully orang. Karena memang selfie itu udah mau bicara sama orang ataupun mungkin ada keceplosan, Cepi langsung minta maaf. Aku nggak sengaja tadi ngomong kayak gitu. Karena memang udah belajar banget dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Cepi dibully dan pun dengan kata-kata kasar itu akhirnya bukan malah menyelesaikan masalah tapi menambah masalah lagi gitu. Akhirnya masalah itu berlanjut sampai benar-benar selfie yang udah yang apa sih jadi apa bodo amat gitu atau gimana? Jadi langsung kayak pokoknya dibully apa sih kalau di sekolah itu banyak teman ini Cepi lah Bu. Jadi ibaratnya banyak orang yang merendahkan Cepi. Udah rendahin banget gitu ya. Main kekerasan udah nggak baik gitu lah. Intinya pelajaran semuanya. Cepi pun juga yang ini udah jadi ya udah pelajaran bagi aku dan teman-teman aku gitu. Oke. Keren Cepi. Dan sekarang Cepi itu kalau ketemu sama orang itu baik banget. Sampai saya pun juga disapa terus gitu dan memilih katanya pun juga kayak apa ya? Saya tuh ya udah karena saya sering saya pernah diginiin, saya membuktikan ke orang-orang kalau saya tuh ya nggak mau seperti itu juga gitu dan memang inspiratif. Jangan kasarin atau dijahatin sama orang kita atau kasar karena itu bukannya akan menyelesaikan masalah tapi akan perbesar intinya menambah masalah lagi. Oke, next kita ke Wawode kembali ya guys. Tunggu jangan sedih guys ya. Cepi juga semangat selalu nih. Oke, lanjut Wawode tadi tuh putus-putus. Coba kita lanjut lagi Wawode boleh? Ya enggak? Iya, sorry. Soalnya sekarang masih putus-putus nggak sih? Udah enggak sih? Udah aman. Udah aman ya. Iya, jadi tadi aku ngerantau di Jakarta terus dapat uang bulanan yang cuma 1 juta. 1 juta itu 700.000 bayar kosan. Berarti masih ada 300.000 dong. Itu aku kelola gimana biar pas untuk makan sebulan. Gitu. Dan 300.000 per bulan. 300.000 jadi untuk uang makan bulan sampai bulan depannya lagi gitu. Jadi gimana caranya Wawode bisa hidup gitu kalau 300.000 per bulan? Tahu nggak aku life hack. Jadi kan aku tuh masak berasnya tuh di restoran. Ada tipsnya guys. Jadi kalau kalian punya 300.000, ini nih tipsnya per bulan. Biar lebih hemat, aku tuh masak nasi jadi di rice cooker gitu. Terus aku tuh makannya 2 kali hari. Jadi aku di warteg dulu tahu nggak lauk usus ayam. Usus ayam di warteg gitu ya. Yang di warteg kan itu dijual tuh sebungkusnya tuh 3.000-an. Jadi lauk yang 3.000-an itu aku makan. Jadi hari aku ngeluarin duit untuk makan.
Bener-bener gitu. Jadi ya, ya udah makan apa adanya aja, Itu menyesuaikan keren dengan uang. banget ya, sumpah. Jadi Iya, dari uang yang itu 3.000 apa ya, kayak saya tuh beli lauknya 3.000. tiga iya, ribu tiga. makan satu hari. Iya, bener. Dan itu aku udah bisa kayak kebutuhan perempuan lah ya, body lotion, kayak muka itu udah bisa. Hmm. Bener-bener harus hemat-hemat banget. Sabun itu udah pas dan aku pakai sabun harganya 3.000 gitu. Jadi harus sehemat mungkin biar gimana, biar dia tuh pas untuk sebulan gitu. Perjuangan banget ya Ode ya. Coba kita ketemu waktu itu ya, kita langsung jadi bestie cari duit, gimana caranya ya? Gimana caranya? Ya. Oke. Saya tadi nanyain juga sama Cepi nih. Eh, apa ya, kenapa sih Waode sendiri itu memilih jalan untuk kayak menjadi penyanyi gitu. Menjadi penyanyi. Toh sebenarnya tuh Waode juga punya skill di bidang apa ya, kayak saya tuh psikolog gitu, psikolog. Kita kalau mau curhat guys bisa di Waode sih ya. Karena psikolog ya, psikologi. Ada. Hmm. Enggak Eh, sih. Kenapa kamu Jujur, milih? ini sih karena di keluarga aku, masa papa aku emang mereka tuh bilang, kamu kalau mau jadi penyanyi, dukung. Tapi untuk pendidikannya kamu juga harus kan itu. Karena kan emang dari dulu juga pengen bisa kuliah. Jadi mereka tuh bilang pengen kuliah, ya udah kamu kuliah sungguh-sungguh biar juga. Tapi kalau misalnya kamu mau nyanyi juga nggak apa-apa. Jadi kita berjalan beriringan, kenapa tidak itu. Alhamdulillah sih emang di situ aku jadiin motivasi dan aku buktiin kalau dan nyanyi aku juga bisa berjalan gitu. Dan akhirnya juga aku sekarang profesinya sebagai penyanyi, tapi ilmu-ilmu yang aku dapat kuliah itu bisa aku ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Dan kan jurusan yang aku pilih kan psikologi, itu berhubungan dengan manusia, dan sekarang sebagai penyanyi di mana berhubungan juga dengan orang, sama dengan orang-orang. Jadi emang nggak sia, jadi aku bisa terapkan dua-duanya dari skill aku nyanyi dan pengetahuan yang aku dapat dari bangku kuliah gitu. Keren. Oh, Ode, itu ada yang komen di kolom chat. Mantep. Apa tuh? Wah, Ode suaranya bagus banget, tapi putus-putus ini. Ya ampun. Coba cari jaringan dikit ya. Nanti kita mau geser dulu ke selfie nih. Ke selfie. Ya, Itu tadi Waude udah memilih, maksudnya walaupun memang ceritanya udah jalannya mau kepengen banget penyanyi, beliau juga memang harus berjuang untuk menyelesaikan apa kuliahnya gitu, kuliahnya. Dan mungkin kita Cepi, kalau kita butuh apa ya, psikolog gitu ya, psikolog ya, kita harus ngobrol ya. Kan lagi RU apa ini namanya suntuk kan. Kita bisa ajakin Waude ketemu gitu, curhat gitu sambil nangis juga ya sama Waude. Kalau punya sobat yang seperti ini guys, Emang di temen gitu. Ini persis. Tunggu guys, ini suaranya udah nggak putus-putus lagi kan? Kak tahu nggak grup mini Cooper? Jadi ada Raka Rani, ada Waode, ada Nia. Itu kita kayak isi Mini Coopers minimalis perkumpulan perhati. Oh iya. Mini Cooper namanya. Apa? Sinyal Waode pengen Cek sinyalku ya. Sinyalmu Waude. Tunggu pakai wifi ya. Aku Ya, pakai wifi tahu. matiin wifi-nya kayaknya. Matiin wifi-nya. guys. Saya belum wifi deh. Oke, aku matiin wifi. Coba matiin wifi-nya guys supaya nggak putus-putus. Aman? Coba. Cek. Hah? Kayaknya ini aman deh tanpa wifi. Coba ngomong guys. Coba deh. Halo. Wah,
Dari tadi kayak gitu kali guys, sumpah. Sumpah dari tadi kayak saya rawan-rawan gitu. Gimana caranya? Yang penting jalan aja deh guys itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, pertanyaan selanjutnya. Jaringan juga udah ini ya, udah jeli ya. Gak Tapi ini mau, udah bagus ya. Tapi udah jaring itu udah bagus tau, sumpah. udah. Ini Aku udah juga aman, udah. udah aman kan ya? Oke. Nah, Aman lah. kita kita kan sebenarnya tuh udah memilih nih jalan untuk menjadi apa ya? Menjadi public figure ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri di bidang pendidikan gitu, teman-teman di bidang musik. Nah, pada saat teman-teman sudah menjadi sosok nih, menjadi sosok bintang, pernah nggak sih sharing-sharing teman-teman gitu, kayak ngalamin fase terendah atau kayak ngerasa kayak udah capek gue gitu, udah capek nyanyi gitu. Ada nggak sih fase di mana tuh teman-teman berkarir nih tapi kayak ngerasa jenuh juga gitu, dan gimana cara teman-teman itu bangkit dari kejenuhannya teman-teman. Mungkin teman-teman juga yang lain terinspirasi dari WOD, terinspirasi dari Selfie, kayak mereka juga penyanyi tapi ngerasa jenuh juga nih sebagai penyanyi gitu. Nah, mungkin bisa bisa sharing-sharing guys, bagaimana perjuangan teman-teman untuk melawan kejenuhan dalam fase seperti itu. Mungkin siapa nih yang mau mulai? Selfie deh. Selfie dulu deh. Kalau Cepi ya udah pasti ya, udah melewati fase itu kan. Tapi bener kayak rasanya capek banget di dunia yang baru ini. eh Beda ya, kampung sama udah melewati kompetisi, udah di dunia itu beda banget. Bener-bener eh, dulu kalau Cepi nyanyi ya nyanyi. Sekarang tuh bukan hanya mikirin suara aja, tapi dari segi penampilan, attitude, ya dari segi kita bergaul, apa ya, bener-bener yang harus kan gitu. Jadi pernah Cepi memang udah nggak mau, udah nggak ada yang udah nyanyi nyanyi balik nyanyi di kampung lagi ya kalau memang harus masih jadi penyanyi gitu. Pernah nggak pernah berada di fase itu yang asa nggak tahu lagi saat orang tua laki-laki nggak ada gitu. Waktu itu bener-bener jauh di sini, eh, aku jadi malah menyalahkan sendiri ya pada saat kejadian itu. Ya. Tapi nggak ada di samping bapak, pak eh, ingin ada gitu. Itu benar-benar bukan penyesalan tapi ke Dan cara bangkitnya Cepi gimana? cara bangkit. Tapi ya sempat tinggal beberapa bulan mikirin ya aku harus gimana ya, aku di sini mau, memang ya mau nggak mau semangat berkarya terus ya harus dibedakan. Oh udah menitipkan ini nih, udah menitipkan amanah nih, kamu di juara, kamu kesempatan di kontrak di sana ya, kamu jalani itu, kenapa gitu. Akhirnya ada lembut betul di diri sendiri, kamu harus balik untuk berjuang karena itu udah di amanah kamu harus jaga baik-baik. Ya pelan-pelan Cepi bangkit lagi, Cepi dengan cara berkarya yang jangan takut apa kamu tampilkan, asal apa ya, asal uh, masih masih dalam aktif kamu berkarya ya silahkan, jangan takut untuk
tentunya jangan lupa support ya, doakan Cepi ya, dan apa hasil hasil yang menentukan, udah ada yang menentukan, tinggal ya, mudah-mudahan usaha kita tidak sia-sia. Baik vote Cepi di AMI Awards dan Indonesian Dangdut Award. Ih, keren banget, sumpah. Oke, kalau dari Waude sendiri gimana, Waude? Pernah nggak sih ngalamin kayak di titik terendah banget pada saat udah di puncak-puncak nih? Kan kita tuh kayak biasanya tuh kalau titik terendah itu biasanya tuh di awal-awal banget kan, kayak aduh nggak sampai impian gitu. Tapi biasanya tuh juga kalau kita udah memilih jalan ini, ada tuh loh titik-titik poin kayak ngerasa tuh kayak kita tuh down banget dengan pilihan kita gitu. Dari Waude sendiri pernah nggak sih ngalamin itu, dan bagaimana Waude berjuang dengan itu? Oke, halo, suaraku kedengaran nggak? Kedengeran? Mulai Kedengaran, lagi. oke. Karena aku kan baru debut sebagai penyanyi itu tahun ya, aku rilis single pertamaku yang kalau mungkin pengalaman aku belum terlalu banyak untuk ini ya, untuk dalam dunia bernyanyi. Tapi kalau ditanya tentang titik balik ya atau jenuh itu justru aku ikutan ajang pandemi. Dulu aku sempat nyerah asa setelah ikutan The Voice Indonesia saat itu, jadi finalis kan setelah ya, dan tambah lagi saat itu kan pandemi. Aku bingung nih, aduh harus ngapain gitu, harus ngapain aku kerja gimana, sedangkan orang-orang tuh pada di PHK gitu loh. Pandemi kan susah banget kan cari kerjaan, dan sampai akhirnya waktu itu aku untuk jualan Thai tea, green tea itu. Dari situ aku benar-benar lagi kayak oke, aku harus yang lain nih, aku jangan berharap sama aja, aku harus bisa buka usaha kecil-kecil. Nah, justru pada saat itu beberapa jualan tiba-tiba saat itu aku ngerasa bisa nggak, kayaknya udah nggak bisa deh, kayak percaya diri lagi untuk ikutan aku. Sebelumnya udah pernah gagal, dan setelah lagi kalau untuk kegagalan alamin setiap kali aku ikut audisi tuh ada aja gagalnya gitu. Dan saat itu ya udah kasih aku sih kayak pertama orang tua dan keluarga, teman-teman, dan Waodemi juga support kayak ayo Kak, coba Kak, bisa, pasti bisa. Dan akhirnya udah aku ikut kan. Alhamdulillahnya aku bisa juara, dan sampai sekarang ini masih meniti karir. Harapannya sih semoga karya, memberikan karya disukain sama orang, dan semoga bisa terus bertahan. Ini keren banget. Oke, mungkin ini teman-teman juga ada yang kepengen banget untuk bertanya. Silakan tuliskan pertanyaan kalian guys sebelum jam 8.00 ya. Saya ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Mungkin ada juga nih yang mau belajar menyanyi ataupun yang mau menjadi penyanyi gitu ya, dari awal banget, dari nol banget nih. Mungkin dari Waude sendiri ada tips kah, atau dari Selfie sendiri, Cepi sendiri itu ada tips kah buat teman-teman yang mau memulai bernyanyi gitu? Apakah orang yang suaranya fals itu masih aman gitu untuk bisa belajar bernyanyi sampai bisa menjadi suara yang merdu, cengkoknya seperti Selfie, dan suaranya menggema seperti Waude gitu? Gimana caranya? Coba mungkin boleh kasih tipsnya dong. Sama tuh saya keluarin single kan, atau jadi lagi ini ya, nggak mau kerja lagi jadi penyanyi. nyanyi ya? Kita diambil sama Waude sama Selfie. Kenapa udah? job kita nanti diambil. enggak lah. Kalau dari kan ya. Coba mungkin boleh Selfie. Bisa bernyanyi karena kebiasaan hobi mendengar lagu. Hobi mendengar lagu dan suka mempraktekannya. Tapi suka dengerin lagu.
terutama lagu dangdut. Dan Cepi langsung kan ikut bernyanyi. Jadi itu dari akhirnya bisa dan nggak tahu ya walau alam mungkin memang Punya apa skill dari dari anugerah dari Tuhan diberikan kita dicengkokin itu di luar dari Cepi ya itu benar-benar anugerah buat Cepi. Memang yang apalagi udah apa namanya bisa nyanyi ya udah ada kayak dasar-dasarnya minimal tidak false dulu kan. Yeah. Itu bisa banget diasah terus jangan berhenti jangan cepat puas lah intinya. Kita bakat ini nggak ada habisnya. Itu guys, jadi pertama itu kalau dari tipsnya Cepi sendiri tuh coba dengerin musik terus, dengerin lagu, ikutin nyanyi, ikutin apa yang disampaikan, apa yang yang didengar. Ini coba, yang penting nggak fales aja dulu ya, awal-awal ya, jangan fales, nggak fales, nanti kalau cengkok mah nanti ikut aja gitu. Walaupun memang juga yang dari awal gitu kan. Kalau lagu pop ya otomatis kita ikut cara nyanyi lagu pop. Tapi kalau lagu dangdut ya kita cara nyanyi lagu dangdut. Ya, betul banget. Memang pantas banget sih ini kalau masuk nominasi banyak ya untuk nominasi dangdut dangdut di Indonesia. Ayo menang lah pasti. Ayo jangan lupa vote guys. Lanjut kalau Waude sendiri guys. Kalau aku kurang lebih bilang sama Cepi, aku juga jujur aku otodidak, emang nggak pernah ikutan les gitu, nggak pernah ikut les vokal gitu, cuma belajar otodidak kita dengar, kita coba. Jadi, terus aku mau ngasih tahu juga teman-teman, jangan takut fales, kan pun masih suka. Iya bener Iya kan? Karena kita pun yang sering nyanyi itu suka fales. Bener banget. Jadi emang jangan takut fales deh pokoknya. Aja terus dengerin musiknya terus dan satu jangan pernah proses. Aja. Tuh. Jangan aja ya. Jadi kalau kalian udah takut dengan fales pasti susah banget sih untuk jadi penyanyi ya. Oke, berarti saya harus berani diri nih. Tentunya gitu ya guys ya. Oke. Jangan takut salah asal kesalahan itu dijadikan pelajaran. Jadi pelajaran. Benar banget. Ih, luar biasa guys untuk malam ini. Mungkin kita lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Pertanyaan teman-teman. Coba pertanyaan teman-teman apa aja nih? Tunggu, ini Waude sama Selfie kapan katanya collab? The Queen of Air, Ratu of Air, pergi mulu tiap hari hidupnya di atas sawah. Tunggu. Ini dilihat sama orang-orang. Tunggu. Ini masalah rumah tangga jangan dibahas ya. Canda. Tiap kali aku Cepi di mana? Aku mau ke sini, aku mau ke Papua, aku mau ke Kalimantan, semuanya Indonesia dikelilingi. Ya aku tahu berkarya. Oke, itu berarti udah terjawab ya teman-teman ya. Waude sama Cepi udah siapin katanya untuk collab bersama. Oke. Cepi katanya kapan keluarin single lagi? Keluarin single aja belum kelar. Jelas. Aja teman-teman, mudah-mudahan bisa yang penting tuh kita kesehatan aja, kita main sakit penting sehat dulu biar berkarya terus. Benar banget. Oke. Guys, kalian punya ini nggak sih impian untuk jalan-jalan gitu? Ayo kita jalan-jalan bareng.
kemarin tuh Iya dong. Aja. itu Karinal. tetap ada sebenarnya tuh ada cuma gitu liburan di luar dalam Dalam. karena Luar negeri. Dalam itu baru luar Kak. Masa kita jauh-jauh itu? Kita Banyak. saya udah pernah ke Raja Ampat Labuan Bajo ke luar Kan negeri yuk tuh. kamu kemana jangankan mau pergi. Tokyo Karinal, Hah? Karinal. Tahu nggak aku tuh sama Cepi dari tahun lalu udah janjian yuk ke Bali. Jadi. Pasti bener ayo kita bareng Jadi. ke Bali saya nanti cariin hotel itu saya kemarin kerja sama jadi gampang ayo kita kita udah ke hotel juga let's go tinggal pesawatnya kita cari aja gimana caranya Nih, influencer selalu. Bener sih. Iya nggak sih Kak? kalau mau diatur sih let's go guys. Yo, Oke, ayo. beneran ya nanti kita bahas di grup ya bahas di Boleh. grup ini semuanya geng teman-teman di grup itu ya Iya. let's go lanjut ada pertanyaan terakhir nih apa Apa saja apa saja sih harapan teman-teman nih kan mumpung tinggal 8 menit ya apa saja sih harapan teman-teman dengan karirnya teman-teman saat ini gitu untuk kedepannya mungkin dari WOD sendiri gimana mungkin supaya bisa diaminkan sama 465 orang di sini gitu Amin, amin.